debat capres negara kuno. Saudara saya, atas polemik yang terjadi. Hadirin sekalian, kembali lagi di 12 SKS Official. Hari ini kita akan menyaksikan debat capres negara Konoha. Capres Konoha terdiri dari 3 figur. Figur 01 berasal dari klan Senzu, yaitu Arianto Rama. Figur 02 berasal dari klan Uchiha, yaitu Uchiha Amin. Figur 03 berasal dari klan Uzumaki, yaitu Uzumaki Rapid. Baik hadirin sekalian, sebelum kita langsungkan debat, saya sedikit membacakan deskripsi masing-masing klan ini. Klan Senzu adalah klan yang terdiri dari orang-orang yang ditakuti dengan kekuatan perang dan militernya, dan terdiri dari orang-orang aktivis 98 yang berubah haluan. Klan Uchiha adalah klan yang terdiri dari orang-orang yang memendam kebencian terhadap penculikan aktivis 98. Sedangkan klan Uzumaki terdiri dari orang-orang yang berpengetahuan namun dijatuhkan oleh sistem. Baik hadirin sekalian, untuk memulai debat kita pada hari ini akan dimulai dengan pertanyaan panelis. Pertanyaan panelis pertama akan ditujukan pada figur 02, yaitu Uchiha Amin. Pertanyaannya adalah, berdasarkan data Indeks Corruption Watch, ada 1.500 kasus korupsi yang terjadi di negara Konoha. Bagaimana tanggapan Bapak dan langkah strategis apa yang Bapak akan lakukan ketika melihat fenomena dan kejadian ini? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Uchiha Amin. Saya dari klan Uchiha, ingin menanggapi persoalan terhadap panelis tadi. Menurut saya, temuan ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa dilakukan oleh negara Konoha. Dan kemudian di sini sudah terbukti bahwa pemerintah sangat baik dalam menjalankan tugasnya. Kemudian korupsi lahir dari orang-orang yang serakah. Orang serakah seperti ini nenek moyangnya adalah Danzo, yang dimana Danzo ini klan tertinggi di klan Ne. Dan kemudian di sini sudah terbukti bahwa Danzo menyuruh bawahannya mencuri mata klan Uchiha dan sudah terpasang di lengannya. Solusi dari saya untuk bagaimana caranya mengamankan kasus-kasus korupsi di negara Konoha ini, ya kita di sini harus mengamankan Danzo atau tidak bunuh Danzo. Mungkin seperti itu. Sekian, terima kasih. Hadirin, tahan sorakannya hadirin. Hadirin sekalian, mohon jangan bersorak. Baik, terima kasih. Nah, itulah tadi jawaban dari Uchiha Amin terkait dengan pertanyaan panelis. Selanjutnya, saya persilakan kepada figur 03, Uzumaki Rapid, untuk menanggapi jawaban dari Uchiha Amin. Baik, terima kasih atas kesempatannya, panelis. Perkenalkan, nama saya Uzumaki Rapid. Saya dari klan Uzumaki, yang merupakan salah satu klan spesial di sini, sudah dijelaskan tadi. Jadi saya akan sedikit menanggapi apa yang sudah diargumentasikan oleh saudara saya Uchiha Amin, yang mengatakan bahwa temuan kasus korupsi yang amat banyak ini adalah suatu prestasi katanya. Prestasi apa? Menurut saya ini prestasi yang memalukan. Kemudian daripada itu saya ingin bertanya pada saudara, apakah ini adalah prestasi yang patut dibanggakan atau tidak? Dan apa sih hubungannya korupsi ini dengan si Danzo itu? Kenapa kita harus ngamanin Danzo? Apalagi sampai bunuh. Wah, gila. Pendukung, orang sorakannya pendukung. Karena sorakan pendukung bisa mengganggu efektivitas debat kita pada kesempatan kali ini. Baik,
itulah tadi tanggapan dari Uzumaki Rapid terkait dengan jawaban yang disampaikan oleh Uchiha Amin. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Uchiha Amin untuk menjawab pertanyaan dan tanggapan dari Uzumaki Rapid. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab apa yang menjadi tanggapan dari klan Uzumaki tadi. Di sini saya merasa lucu karena saudara Uzumaki Rapid ini tidak paham dengan apa yang menjadi argumentasi saya tadi. Kenapa? Karena di sini, kenapa sehingga saya katakan bahwa ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh negara Konoha, karena negara Konoha sampai hari ini telah berhasil menangkap tikus-tikus god yang telah banyak memakan uang negara, dan kemudian membunuh Danzo adalah solusi terbaik. Karena ketika Danzo sudah dibunuh oleh klan saya yaitu Uchiha Sasuke, negara sampai hari ini aman-aman saja. Dan saya sepakat bahwa untuk menjaga keamanan di negara ini, negara Konoha ini, bunuh elitnya. Dan elit yang harus dibunuh adalah Danzo. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Tahan sorakannya, saudara-saudara sekalian, tahan sorakannya. Baik, itulah tadi tanggapan ataupun jawaban dari Uchiha Amin terkait dengan pertanyaan Uzumaki Rapid. Selanjutnya, saya persilakan kepada figur 01 dari klan Senzu, Arianto Rama, untuk menanggapi jawaban dari Uchiha Amin yang pertama tadi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator terhadap saya. Sebelum dari itu, saya memperkenalkan diri dulu. Saya atas nama Arianto Rama, perwakilan dari klan Senzu. Saya salah satu figur dari beberapa capres di negara Konoha ini untuk periode tahun ini. Baik, saya sedikit ingin menanggapi mengenai argumentasi yang dibangun oleh Uchiha Amin mengenai saudara saya Danzo. Ia mengatakan bahwa Danzo adalah penyebab utama atas polemik yang terjadi di negara Konoha ini. Dan saya rasa dan saya pikir itu adalah tuduhan keras terhadap Danzo. Karena kenapa? Pemimpin di negara Konoha ini adalah penjudi keras dan memiliki banyak utang. Dan dimungkinkan saja Tsunade yang saya maksud di sini punya hubungan atau punya kaitan mengenai kasus korupsi yang terjadi di negara Konoha ini. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Hadirin, tahan sorakannya hadirin. Tahan sorakannya. Baik, itulah tadi tanggapan dari Arianto Rama terkait jawaban Uchiha Amin. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Uchiha Amin untuk menjawab tanggapan dari Arianto Rama. Ya baik, terima kasih. Mungkin saya langsung saja. Ya, kalaupun betul bahwa pemimpin kita hari ini, Tsunade, terlibat dalam kasus korupsi yang masih begitu masif, maka yang perlu kita perhatikan saat ini adalah Tsunade ini berasal dari klan Senju. Maka yang saya akan salahkan di sini adalah Anda sendiri. Kenapa Anda tidak mampu mendidik klan Anda dengan baik? Tidak mampu mendidik klan Anda dengan becus. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mohon seluruh pendukung tahan sorakannya. Ini baru pertanyaan panelis pertama. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya kita akan melangkah kepada pertanyaan panelis kedua. Pertanyaan panelis kedua ini akan ditujukan kepada figur 01 dari klan Senzu yaitu Arianto Rama. Pertanyaannya adalah, untuk meningkatkan keamanan negara ini dari serangan negara tetangga, langkah strategis apa yang akan Bapak lakukan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Pertanyaannya cukup menarik. Karena kenapa? Menurut saya, negara yang kuat yang perlu diperhatikan pertama kali adalah sistem pertahanannya. Kemudian, langkah-langkah strategis yang dapat saya tawarkan atau yang bisa saya upayakan ketika saya terpilih nantinya. Tentunya, saya akan memasang lampu-lampu di sepanjang jalan-jalan yang ada di negara Konoha ini. Dan kemudian, saya akan memasang lampu-lampu di seluruh pepohonan yang ada di negara Konoha ini. Supaya apa? Jika terjadi penyerangan musuh di malam hari,
kita dapat lihat secara jelas. Dan terlepas dari itu, saya akan juga mewajibkan seluruh generasi-generasi muda yang ada di negara Konoha ini untuk belajar jurus Kage Bunshin, berubah diri menjadi wanita-wanita seksi. Karena secara teori, laki-laki akan tertipu dengan wanita-wanita seksi. Kemudian, saya juga akan menjadikan para uchiha-uchiha untuk menjadi polisi. Saya akan menempatkan dia di posisi-posisi sentral di elemen pertahanan di negara Konoha ini. Agar apa? Agar mereka tidak merasa dikucilkan lagi. Kemudian para ambu-ambunya kita, saya akan merahasiakan dan memperkuat identitas-identitas mereka. Supaya apa? Supaya untuk merahasiakan dari para pengkhianat-pengkhianat yang ada di negara Konoha ini. Kemudian, saya juga akan membentuk sebuah organisasi di mana organisasi ini memiliki tujuan untuk mencuri dan mengambil Chinchuriki. Itu saja mungkin jawaban atau konsep yang akan saya tawarkan. Mohon untuk para pendukung kurangi sorakannya karena sorakan saudara bisa mengganggu efektivitas debat kita pada kesempatan kali ini. Baik, itulah tadi jawaban dari Arianto Rama terkait dengan bagaimana meningkatkan keamanan negara Konoha. Selanjutnya, saya mempersilakan kepada figur 02, Uchiha Amin untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih. Saya akan melakukan tanggapan terkait konsep yang ditawarkan oleh klan Senju, yaitu Arianto Rama, yang dimana langkah strategis yang Bapak tawarkan, yaitu dengan cara memasang lampu-lampu di jalan dan memasang lampu-lampu di pepohonan. Di sini sangat mudah dan sangat gampang dibobol oleh musuh di negara tetangga. Sebagai contoh, saya punya ayam pernah dicuri di belakang rumah saya. Dan di sini saya sudah memasang lampu dan memasang CCTV. Tetapi saya punya ayam masih dicuri juga. Jadi langkah strategis seperti ini hanya buang-buang uang saja. Jadi percuma kita memasang langkah strategis seperti itu. Mungkin tanggapan dari saya hanya seperti itu. Terima kasih. Ya, tahan para pendukung, tahan sorakannya. Baik, itulah tadi tanggapan dari Uchiha Amin terkait dengan jawaban Arianto Rama. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Arianto Rama untuk menanggapi apa yang menjadi pertanyaan dari Uchiha Amin. Baik, terima kasih. Saya sedikit lucu mendengar argumentasi yang dibangun atau tanggapan yang dibangun oleh Uchiha Amin. Karena kenapa? Saya berpikir Uchiha Amin ini tidak memahami betul apa yang saya sampaikan tadi. Dia tidak mampu menjangkau apa esensi dari argumentasi yang saya bangun tadi. Saya mengatakan akan memasang lampu-lampu di jalan dan di pepohonan yang ada di negara Konoha ini. Pemasangan lampu tersebut bukan berarti lampu akan dipasang dengan begitu saja. Tentunya tidak. Saya juga akan memikirkan bagaimana konsekuensi jika lampu itu dipasang begitu saja. Tentunya akan ada yang namanya proses pengawasan atau patroli yang akan dilakukan oleh polisi-polisi Uchiha dan Ambu yang kita miliki. Dan terlepas dari itu, kita juga akan memasang CCTV dengan memberdayakan klan Hyuga yang terkenal dengan kemampuan Byakugannya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi saran untuk saya kepada Uchiha Amin, tolong lebih digunakan sedikit akalnya untuk menganalisis dari argumentasi lawan. Sekali lagi saya sampaikan untuk para pendukung, kurangi sorakannya. Ini bisa mengganggu efektivitas debat kita pada kesempatan kali ini. Baik, itulah tadi jawaban dari Arianto Rama terkait dengan pertanyaan Uchiha Amin. Selanjutnya, saya persilakan kepada figur 03 Uzumaki Rapid untuk memberikan tanggapan kepada Arianto Rama. Oke, baik. Saya akan menanggapi lagi apa yang diargumentasikan oleh saudara saya, Arianto Rama. Dan saya cukup tergelitik. Katanya kalau saudara saya itu jadi presiden,
Dia akan membuat satu organisasi yang akan fokus untuk mengumpulkan Jinjuriki, katanya. Nah, kita melihat ke belakang. Pemimpin keempat kita tewas karena ulah Jinjuriki. Kemudian kita lihat ada organisasi lain juga yang punya visi sama untuk mengumpulkan Jinjuriki. Apa yang kita bisa lihat dari kedua itu? Hanya kekacauan. Nah, jadi ini bukan langkah yang cukup strategis menurut saya. Ngaco, saudara ini. Mohon sorakannya ditahan saudara-saudara sekalian. Baik, itulah tadi tanggapan dari Uzumaki Rapid kepada Arianto Rama. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Arianto Rama untuk menanggapi pernyataan dari Uzumaki Rapid. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Uzumaki Rapid mengatakan hal ini adalah hal yang ngaco. Tapi tunggu dulu, Bung. Saya mengatakan seperti ini, saya juga memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matematis. Ya, silakan Bung ketawa, silakan Bung tertawa. Saya juga tidak akan melarang Bung. Tapi ingat Bung, jika Akatsuki saja ingin menangkap atau ingin mengumpulkan Jinchuriki untuk menghancurkan Shinobi, dan kenapa tidak kita sebagai pemimpin di negara Konoha ini berpikir untuk bagaimana mengumpulkan Jinchuriki untuk meningkatkan pertahanan di negara Konoha ini. Bayangkan saja, Bung, kita hanya memiliki Kyuubi yang sangat menakutkan. Bagaimana jika kita memiliki semua Jinchuriki? Tentunya negara-negara lain akan memiliki pertimbangan-pertimbangan yang besar untuk menyerang kita. Kita akan menjadi negara yang ditakuti di seluruh dunia, Bu. Bung jangan terlalu takut lah menjadi orang. Bung ini seorang petarung. Artinya hal-hal seperti ini Bung berani untuk melakukan. Baik, mungkin itu saja tanggapan dari saya atas tanggapan dari Uzumaki Rapid. Mungkin sekian. Mohon kepada seluruh pendukung untuk menahan sorakannya. Sekali lagi untuk menahan sorakannya. Baik, setelah selesai sudah pertanyaan panelis 2 terhadap figur 01 Arianto Rama. Selanjutnya kita akan melangkah kepada pertanyaan panelis 3 kepada Uzumaki Rapid, figur 03. Pertanyaannya adalah, bagaimana Bapak menanggapi persoalan para pengkhianat-pengkhianat atau oligarki yang bisa mengancam keselamatan negara ini? Misalnya Madara Baru ataupun Obito Baru. Kepada Bapak, saya persilakan. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan yang cukup mudah untuk saya jawab. Jadi pertanyaannya, bagaimana saya menanggapi dan sebisa mungkin meminimalisir terjadinya pengkhianatan terhadap negara ini seperti yang dilakukan oleh Madara dan Obito. Nah, pertama-tama kita harus melihat akar masalahnya dulu. Masalah dari saudara leluhur kita, yaitu Madara, adalah bagaimana persepsi masyarakat tentang klannya ini, yang katanya klan ini dirasuki setan dan lumayan berbahaya untuk didekati. Nah, jadi melihat permasalahan ini, saya kalau jadi presiden, saya akan membangun hubungan yang harmonis dengan klan Uzumaki dengan cara menikahkan orang-orang sipil di luar klan Uchiha dengan perempuan-perempuan Uchiha yang disegani. Nah, yang kedua, kita melihat Obito. Mengapa dia melakukan penyerangan dan menaruh dendam kepada negara ini? Karena satu, perempuan. Karena kekasihnya itu mati dalam menjalankan misi dan seakan-akan negara tidak peduli dengan kematian kekasihnya itu. Nah, jadi kalau saya jadi presiden, masyarakat saya tidak boleh jomblo, harus punya cewek. Kalau misalnya ditolak, cari cewek lain.
Jadi panelis dan moderator mungkin itu saja. Terima kasih. Cukup. Ya, kembali lagi kami sampaikan kepada seluruh pendukung untuk menahan sorakannya. Ya baik, itulah tadi jawaban dari Uzumaki Rapid terkait dengan pertanyaan pengkhianat ataupun oligarki yang bisa mengancam keselamatan negara. Selanjutnya, saya persilakan kepada figur 02, yaitu Uci Amin, untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih. Saya akan kembali menanggapi apa yang menjadi konsep yang ditawarkan oleh Uzumaki Rapid tadi, yang dimana di sini yang selalu memperburuk hubungan antara klan Uchiha dengan klan Senju ini adalah dari klan Senju sendiri, yaitu Tobirama Senju, yang dimana dia selalu menganggap bahwa klan Uchiha ini adalah klan yang selalu dirasuki oleh setan. Bisakah Bapak menjelaskan klan yang menolak untuk tidak marah? Mungkin seperti itu. Baik, ya para pendukung tahan sorakannya. Nah, itulah tadi tanggapan dari Uchiha Amin. Selanjutnya saya kembalikan kepada Uzumaki Rapid untuk menanggapi apa yang menjadi tanggapan dari Uchiha Amin. Oke. Saya akan menanggapi apa yang sudah dikatakan, bahwa memang itu adalah sejarah yang panjang dan kita harap itu terputus di zaman itu saja. Nah, kalau kita mau menggunakan konsep yang saya tawarkan, kita melihat sedikit ke belakang bahwa klan Senju dan klan saya, Uzumaki, itu akrab karena pernikahan. Misalnya saja Hashirama Senju, dia menikah dengan perempuan dari klan saya, yang membuat hubungan antar klan Senju dan Uzumaki ini sangat akrab seperti saudara. Jadi ini pertanyaan yang sangat mudah dan ini sangat sederhana menurut saya. Itu menikah saja. Terima kasih. Ya, sorakannya kembali saya sampaikan untuk ditahan saudara-saudara sekalian. Baik, itulah tadi jawaban dari Uzumaki Rapid terkait tanggapan dari Uchiha Amin. Selanjutnya, saya persilakan kepada figur 01 untuk memberikan tanggapannya, yaitu Arianto Rama. Baik, terima kasih. Saya sedikit lucu mendengar regulasi yang akan dibuat oleh Uzumaki Rapid. Karena kenapa? Mencintai seseorang itu tidak sesederhana membalikkan telapak tangan. Jika kita mencintai atau ketika kita mencintai seseorang, maka kita perlu perjuangan terlebih dahulu. Tidak semudah itu ketika kita cinta seseorang kita langsung katakan, ya saya cinta kau, maka kau harus menikah dengan saya. Tidak semudah itu, bos. Kita perlu yang namanya dulu terlebih dahulu pembuktian untuk meyakinkan seseorang yang kita cintai. Baik, mungkin itu saja tanggapan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, mohon kepada saudara-saudara sekalian untuk menahan lagi sorakannya karena kita sudah berada di penghujung acara. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Uzumaki Rapid untuk menanggapi apa yang menjadi tanggapan dari Arianto Rama. Oke. Saya akan menanggapi dengan singkat, jelas, dan padat. Kalau saudara tidak terima dengan konsep saya yang saya tawarkan, berarti saudara ikut mengaminkan kalau nantinya akan ada obito-obito baru. Saya sepakat memang cinta itu tidak sederhana, rumit memang. Tapi kalau misalnya sudah ditolak, mah cari-cari meja yang lain. Sadar diri. Itu saja menurut saya. Baik, dengan berakhirnya pertanyaan panelis ketiga menunjukkan bahwa debat pada kesempatan kali ini telah usai. Jangan lupa nantikan debat selanjutnya, debat saling tanya bertanya,
saling cibir-mencibir yang akan diagendakan 2 hari ke depan. Saya selaku moderator pada debat kali ini undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.